تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jumahakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah di penghujung di akhir tahun 2024 menurut perhitungan miladiah atau syamsiah. Dan sekaligus juga kita di penghujung di bulan Jumadil Akhir yang insya Allah di tanggal 1 Januari itu pas bertepatan dengan 1 Rajab. Maka mudah-mudahan juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, dan setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan waktu untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'in, termasuk kita di dalamnya. Sidang jumahakumullah, khatib mengingatkan karena setiap tahun berulang di mana kita sebagai kaum muslimin seperti kehilangan jati diri, bahwa kita sebagai kaum muslimin itu memiliki aturan yang jelas-jelas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan hadis. Maka tentu di dalam kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari para syariat Islam itu sendiri. Berkaitan dengan Natal dan tahun baru yang senantiasa berulang setiap tahun, termasuk di dalamnya di negara kita tercinta, masih ada sebagian kaum muslimin yang belum paham bahwa kenapa kita dilarang
termasuk MUI sejak tahun 70-an sudah mengeluarkan fatwa haram tentang mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru, karena akidah Islam mengajarkan bahwa Allah itu tunggal, tidak berputra, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk di dalamnya Isa putra Maryam itu bukan anak Allah sebagaimana yang dipahami oleh saudara kita yang lain. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Tegas dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ketika wa qala tahada rahmanu walada, ketika ada orang-orang yang menyatakan bahwa Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Kalau orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu putri-putri Allah, kalau orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah, dan begitu juga orang-orang Nasrani menganggap Isa bin Maryam adalah putra Allah, maka Allah menjelaskan laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah mendatangkan suatu perkara mungkar yang sangat luar biasa, sehingga saking perbuatan ucapan tersebut dosa-dosa yang sangat besar, sebuah ungkapan yang sangat mungkar, sampai-sampai kata Allah, takadus samawatu yatafatarna minhu wa tangsakul adu wa takhilul jibohat. Saking ucapan tersebut itu sangat-sangat mungkar, maka langit saja hampir pecah, bumi saja hampir terbelah, gunung saja hampir runtuh gara-gara ucapan tersebut. Maka sidang jemaah Allah, bayangkan apalah artinya kita dengan langit, apa artinya kita dengan bumi, apa artinya kita dengan gunung. Kalau mereka saja makhluk Allah yang besar-besar itu, mereka memperlihatkan ketidaksukaannya, hampir pecah, hampir terbelah, hampir runtuh gara-gara ucapan tersebut. Maka tentu kita sebagai seorang muslim harus jauh lebih prihatin dengan ucapan dan keyakinan tersebut. Maka tidak pantas, walaupun nanti pada malam tahun baru itu hanya sekedar kumpul-kumpul keluarga, hanya sekedar bakar-bakar jagung, hanya sekedar kongko-kongko minum kopi bersama, tetap itu tidak boleh. Karena tahun baru yang dimaksud oleh mereka, tahun baru dari kelahiran Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan, bukan sebagai anak Siti Maryam. Maka Allah melanjutkan, andawli rahmani walada, karena mereka sudah menganggap Allah itu memiliki anak. Wa ma yambagi rahmani ayatahida, padahal tidak sangat patut Allah itu memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahman abda. Sebab nanti semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, di hadapan Allah semuanya sama abda, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan, kalau tadi dalam surat Maryam di ayat 88 sampai 93
kepada Allah mengulang di dalam surat Al-Maidah ayat 72-73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur, telah kafir, kata Allah, yang menyatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Waqala al-Masihu, sementara al-Masih Isa Maryam mengatakan, ya Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa sendiri mengatakan, wahai orang-orang Nasrani Bani Israel, ubudullah, hendaklah kalian itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Allah itu siapa? Rabbi, Tuhanku. Bukan aku Tuhan itu. Aku itu hamba. Rabbi, Allah itu Tuhan. Wa rabbukum, dan juga Tuhan kalian. Maka innahu may yusyrik billah, kata Nabi Isa, barang siapa yang musyrik, yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad haramallahu alaihil jannata, maka haram bagi dia untuk masuk surga, wa ma'wahun nar wa malid dolimina min ansor, dan tempat yang paling layak buat mereka kata adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang dolim itu adalah min ansor, untuk mendapatkan pertolongan. Begitu juga di dalam ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir kalau orang mengatakan Allah itu trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Kafir kata. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, hanya Allah semata-mata. Allahus samad, Allahu ahad, tunggal. Wa illam yang tahu amma yaqulun, jika kalian tidak berhenti terus setiap tahun berkeyakinan Isa itu adalah putra Allah, maka la yasamanal ladzina kafaru adzabun alim. Nanti Allah akan menyiksa mereka, baik di dunia maupun pasti di akhirat. Sidang jumahukumullah, ini ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, Allah itu sangat sabar terhadap hambanya yang menyatakan Allah itu beranak, atau kita ikut-ikutan merayakan tentang mereka. Dan mohon maaf, jamaah rukumah, jangan melihat Arab Saudi, karena Arab Saudi sudah 3 tahun melakukan perayaan tahun baru. Sebab di dalam Islam perayaan itu hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Jangankan perayaan tahun baru Miladiyah Syamsiah, perayaan tahun baru Islam Hijriyah Qamariyah itu pun tidak diajarkan di dalam Islam. Apalagi Syamsiah, apalagi Miladiyah. Tidak ada. Hanya 2 yang ada, kata Rasulullah. Yaitu apa? Tahun perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang boleh dirayakan oleh kaum muslim. Barakallahu likum. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang juhurkumullah, Nabi Isa sendiri memberikan pernyataan yang sangat jelas di dalam kitab Injilnya, yang kemudian Allah direkam, ditulis ulang di dalam surat Maryam ayat 30.
sampai ayat 33. Apa kata beliau, kata Isa? Qala inni Abdullah. Aku ini bukan Tuhan tapi Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitaba. Allah memberikan kitab kepadaku, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi, bukan putra Allah. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan Allah menjadikan aku mubarakan, menjadi orang yang memberikan keberkahan di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati wa zakah madumtu hayya, dan aku diperintahkan Allah untuk mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dimanapun aku berada. Masa seorang Tuhan kudu ngalaksanakeun salat jeung zakat? Nah, kata Nabi Isa, aku itu diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah salat, juga mengeluarkan zakat. Wa baron biwalidati, dan aku diperintahkan untuk baron, berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyan, dan Allah tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong dan orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alayya, maka keselamatan buat aku yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, ketika aku meninggal, wa yauma ub'asu hayat, dan ketika aku dibangunkan. Maknya aya pangeran dilahirkan, masa ada Tuhan mati? Masa ada Tuhan dihidupkan kembali? Kan Tuhan mah harus langgeng. Nah, ini pernyataan Nabi Isa. Dalika Isa ibnu Maryam. Demikianlah sifat-sifat Nabi Isa yang dijelaskan di dalam Injil tersebut. Qaulal haqqi, yang ucapannya benar, alladzi fi yamtarun, yang orang-orang Yahudi Nasrani meragukan terhadap pernyataan tersebut. Maka sidang jumahrakumullah, sekali lagi khatib mengingatkan, karena Natal dan tahun baru itu satu kesatuan. Maka ketika akan melakukan aktivitas di malam tahun baru, kebetulan di malam tanggal 1, jangan diniatkan karena ini tahun baru. Maka tidak boleh larang anak-anak kita untuk meniup trompet, untuk menyalakan kembang api, untuk menyalakan mungkin petasan dan lain sebagainya. Kalau mau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan dihubung-hubungkan dengan malam tahun baru, baik Hijriah maupun Syamsiah, karena itu tidak ada dalil dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian jangan sampai melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena saya tadi katakan bahwa nanti malam Rabu itu bertepatan dengan bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu termasuk bulan, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil pun itu di bulan Rajab dilipat gandakan hukumannya, karena bulan Rajab termasuk arbaatun hurum, bulan-bulan yang sangat dihormati di dalam Islam. Maka apalagi kalau kita
berwala, berloyal, bertoleransi terhadap keyakinan bahwa Isa itu putra Allah. Kemudian dibuat penanggalan 1 Januari sampai Desember, yang sekarang Nabi Isa dari lahir sampai sekarang sudah 2024 tahun. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita sekalian oleh Allah diselamatkan dari hal-hal yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Saking murkanya perbuatan tersebut sampai langit saja hampir pecah, sampai bumi aja hampir terbelah, kemudian sampai juga adalah gunung sampai hampir runtuh. Dan kita harus ingat terhadap surat Al-Anfal 25, kata Allah, wattaqu fitnatal ladzina la tusbiladil dalimun khassah. Maka kalian harus khawatir ketika Allah nanti memberikan sebuah hukuman, maka hukuman tersebut, siksaan tersebut tidak akan hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, tapi juga akan terkena kepada kita sekalian, apalagi kalau kita ikut-ikutan juga. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.